Halo, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Andri. Gua Alda. Kali ini kita lagi-lagi menceritakan atau menyuarakan Rakyat. kisah pengalaman mistis yang dikirim oleh kawan kumis Yang bernama Deden. Dan ini mau menceritakan apa katanya dari Jadi ia ini mau menceritakan perjalanan dari Cibatu ke Purwakarta. Ya ini menaiki kereta, kereta malam, jugi jagi jug. Nah, cuman dia ini mengalami kejanggalan yang sangat janggal. Nah, waktu di keretanya. waktu di keretanya, Oke. gimana nih? Langsung aja kita ceritakan. Langsung aja Langsung biar aja. tidak penasaran lagi. Oke. Jadi pertamanya nih Kang Deden itu harus berangkat ke Purwakarta karena dia itu mau ketemu saudaranya. Saudaranya. Dia mau mengunjungi rumah saudaranya lah kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, dia itu menaiki kereta dari stasiun Cibatu Cibatu ke arah Purwakarta karena memang ada kereta yang sekali naik tuh dari jurusan dari itu tuh. Cibatu ya. Nah, dia itu kebetulan naiknya tuh memang mengambil pada jalur yang malam. Ya, karena dia ini sehabis pulang kerja lah. Betul. Jadi emang mengambil jadwal malam. Nah, pada saat di dalam kereta ini dia tuh menemukan atau bertemu dengan kakek-kakek. Tapi ini tuh bertemunya tuh pada setengah perjalanan lah. Setengah perjalanan udah agak dekat dengan Soalnya kalau dari pas Cibatu sampai Bandung itu masih aman-aman aja, tidak dan menemukan sendiri. ya, Ya. tidak menemukan hal yang aneh. Ya. Nah, setelah melewati dari stasiun Padalarang ke Purwakarta, situlah baru menemukan hal yang janggal. Iya, tepatnya pada saat di stasiun apa namanya? Cilame. Dia ini dihampiri oleh kakek-kakek untuk duduk bersebelahan dengan dia. Tuh, pada saat kereta itu berhenti di stasiun Cilame, Dia, nah, ada yang naik tuh. ada yang naik. Seorang kakek-kakek. Seorang kakek dan kakek-kakek ini tuh memilih tempat duduk di sebelah Kang Deden ini. Betul. Sambil bilang dulu tuh kan si kakeknya tuh, Ya sambil permisi lah gitu. yang aki ngiring calik di dia bios. Nah, Kebetulan yang kosong itu tempat yang sebelah kaca. iya sebelah kaca Gitu. paling ujung lah ya berarti. Ya paling ujung. Nah, Kang Deden itu menerima lah. Jadi kayak, oh ya, mangga pak. Besok mangga Pak. Gitu calik. Akhirnya duduklah bersama Kang Deden sampai akhirnya mereka berngobrol gitu. Iya mengobrol. Ya setelah mempersilahkan kakek ini duduk di sebelahnya, Kang Deden ini ngobrol ya seperti biasanya lah ya, menanyakan Tujuan kakek ini mau kemana, dan kakek ini menjawab mau ke Cikadongdong, Cikadongdong. stasiun Cikadongdong. Iya. Nah, seperti biasa mengobrol dengan beberapa percakapan, ya si Aki itu menjawab mau ke Cikadongdong gitu. Si Aki juga menanyakan, Acep dari kemana? Kan kalau di Sunda mah Acep ya, Iya. Jang gitu sama. Encep teh kasep lah ya. Ya mungkin Ujang ya sebutan-sebutan Sunda emang kayak gitu lah ya. sebutan Akang. pada seorang pemuda mungkin ya. Betul. Dia menjawab tuh si Kang Deden ini tuh, dia bilang mau ke Purwakarta Ki gitu. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya. Ya mau ke Purwakarta ya menuju ke saudaranya katanya tuh gitu. Di situ tuh tidak merasakan hal aneh Kang Deden ini tuh, karena memang dari si kakek ini juga ya terlihat biasa ya. Biasa tidak ada kejanggalan. Betul sekali gitu. Beberapa lama gitu mengobrol,
itu tuh akan melewati terowongan, karena memang ada tuh terowongan yang menuju ke Maswati, Dan terowongannya itu emang agak panjang lah ya. agak panjang gitu. Gue juga soalnya pernah tuh naik ke situ, memang apa ya, vibesnya tuh kayak pas masuk ke terowongan tuh kayak gelap aja gitu, langsung gelap. Jadi seketika langsung jadi gelap lah ya di dalam juga gitu, di Betul. dalam kereta juga. Dulu mah gitu, sekarang mah udah ada lampu ya. Ya mungkin lebih terang lah, tapi Nah. mungkin masih tetap serem Di lah. luarnya tuh udah kayak malam aja, mau siang juga gitu. Iya, Ditambah kan iya, ini iya. malam-malam juga ya Iya. gitu. Cuman beda lah hawanya, karena pas masuk terowongan itu kayak angin tuh beda tuh. Iya, iya, iya. Di kereta juga seketika di ruangan tuh kayak pengap gitu. Pengap apa gimana? Iya, kayak pengap gitu. Pengap. Oh. Nah, di tengah obrolan mereka tuh, si Aki tuh sempat bilang gini pas mau ke terowongan gitu, Jang, badai abusnya badai lebat ke terowongan mah babacaan, karena babacaan gitu. Soalnya kan di hadapan gunung iya teh. Ya, kalau di Indonesia ini tuh ya memberitahu lah ya kalau sebelum masuk terowongan itu harus baca doa aja dulu gitu, karena di bawah gunung, gitu. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Seueur kejadian oge. Nah, di situ Banyak juga kejadian lah. si Kang Deden ini tidak begitu Aneh karena emang udah selayaknya harus berdoa lah ya kan. Ya takut juga lah mungkin. dia juga kayak oh ya udahlah, dia menghiraukan lah omongan si kakek yang bilang banyak kejadian gitu, tidak terlalu dipikirkan. Iya, tidak terlalu terpikirkan. Nah, cuman ketika sudah bilang kayak gitu tuh, ketika di dalam terowongan udah memasuki area terowongan tuh, si kakek ini sempat kayak memberitahu lagi, berbicara kalau bilang itu seneng lah karena kayak ya ada temen lah, ngerasa ada temen ngobrol gitu. Bilang itu Aki mah asa bunga cenah, asa aya batur gitu. Ya, Nya bisa ai ngobrol kieu gitu. kalau si Kang Deden itu nangkep obrolan itu tuh karena si kakeknya sendirian kan Sendirian. gitu. Jadi tidak Ada aneh juga gitu. Iya. Nah, Ya cuman sama Ki Abi oge nya karena nyalira gitu, karena sendiri. jadi ada teman lah. Nah, cuman ketika udah Kang Deden bilang gitu tuh, Kang Deden ini langsung bilang lagi kalau Kang Deden sedang ya merasa ngantuk lah ya, karena udah capek. pulang dari kerja langsung. Udah beberapa jam perjalanan. Iya, di sini ya izin ke kakek itu. Tapi Ya, bade ieu lah cenah. nya abi teteka istirahat heula tunduk katanya tuh gitu. Itu tidur sambil kepalanya ke bawah, ke kakinya gitu. Ke tepatnya itu ke tasnya lah, Nah gitu, Jadi- tasnya kan disimpan di pahanya. pahanya ya. Dia nunduk lah tidurnya. Betul. Nah, di sini nih ketika Pada saat tidur di sini nih sebenarnya berawal dari pas tidur ini, soalnya dia tuh sempat bermimpi nih. di Bermimpi. sini tuh. Cuman bermimpinya tuh keadaannya sama seperti kayak saat gitu. itu di terowongan gitu. Dan posisinya juga emang dia lagi tidur. Ya, lu ceritain tuh dalam mimpinya gimana? Di dalam mimpi Kang Deden ini, Kang Deden kebangun. Yang anehnya tuh dia mimpi sama persis gitu keadaannya tuh, dia di kereta dengan orang-orang sekitar sama gitu. Sama. Nah, ketika ia kebangun tuh, ia refleks langsung melihat ke kanan, ke arah si kakek-kakek itu. Tapi ini masih mimpi ya, Masih mimpi. masih mimpi nih. Nah, ketika lihat ke si kakek-kakek itu, ternyata seketika berubah kakek-kakek itu tuh. Jadi mukanya tuh kayak hancur banget lah. Jadi sosok Banyak, menyeramkan. banyak darah, luka-luka gitu di sekujur tubuhnya, terus di mukanya juga. Sontak ya kan kaget, langsung berdiri. Nah, di sini tuh dia belum ngeh kalau dia ini mimpi ya. Dia berdiri, dia melihat ke sekeliling. Ketika melihat ke sekeliling tuh, semua orang tertuju menatap ke arah Kang Deden. Kang Deden ini. Cuman ini creepy Cuman nih. ini creepy nih. Jadi penumpang di situ tuh yang melihat Kang Deden ini
apa ya, mukanya tuh pada hancur semua lah, yang menyeramkan sekali lah gitu. Sambil melotot ke arah Kang Deden. Iya. Dan ini ada yang paling seremnya lagi, Mm-mm. si kakek itu kan bawa panggulan karung gitu. Mm-mm. Terus dia lihat si kakek itu sambil berjalan, di dalam karung itu tuh ada yang nangis kayak bayi. Nah di situ Kang Deden tuh udah mulai merasa wah titinggalian lah gitu, runyem lah, semrawut lah. acak-acakan. Gak lama dari situ dia tuh bener-bener kebangun dari tidurnya gitu. Iya. Nah, cuman kebangunnya tuh karena ada yang menepuk punaknya lah. Dan di situ ia lihat ada seorang pemuda lah. Ternyata itu tuh kereta tuh udah berhenti di stasiun Maswati. Dan ketika itu tuh dia melihat ya seorang pemuda, dan seorang pemuda ini tuh membangunkan Kang Deden itu untuk duduk di sebelah Kang Deden ini. Iya. Nah, cuman Kang Deden ini agak aneh lah kok pengen duduk di sini, kan ada ya si kakek ini kan gitu. Nah, si pemuda ini tuh bilang, punten Bade calik di dunia. ngiring calik dia, kan dia tuh harus melewati dulu Kang Deden. Makanya permisi gitu. Iya, makanya dibangunkan lah itu. Nah, cuman ketika ia Aneh tuh lihat ke arah sebelahnya untuk menunjukkan nih ke si pemuda ini bahwa ada orang nih di sini tuh gitu. Ketika ia lihat ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Padahal dia pas bangun tuh masih ada si kakek. Masih ada. Jadi kejadiannya tuh memang tidak berlangsung lama ya. Jadi cepet dia pas dibangunkan lihat tuh ada si kakek di sebelah. Cuman waktu full lihat ke kanan tiba-tiba hilang kakek ini tuh. Nah, di situ dengan ya kebingungan, ya udah dia mempersilahkan si pemuda ini untuk duduk. Tapi memang di situ dia udah mulai merasa heran dan syok ya. Soalnya dari mimpinya tuh persis seperti kenyataan. Iya. Dia tuh pas bangun tuh anjir, tadi gue mimpi aneh banget. Iya, mimpi kalau si kakek-kakek ini tuh sosok gitu kan. Gitu. Dan ternyata pas dibangunkan malah dipastiin kayak gitu. Iya. Jadinya dia merasa lebih yakin gitu. Anjir, berarti si kakek ini tuh sosok mungkin. Malahan dengan kebingungan itu tuh ia memastikan ke pemuda ini yang menanyakan lah, Kang tadi ngeliat kakek-kakek nggak ke arah sana atau turun gitu atau kemana atau ke air? Takutnya gitu. dia masih ngelindur mungkin. Lah nggak ada gitu, orang saya kesini juga karena satu-satunya yang kosong tempat duduk tuh ini gitu. Terus kan nggak mungkin turun karena si kakek kan tujuannya mau ke Cikadongdong. Nah gitu. Di situ makin yakin bahwa itu tuh sosok gitu. Dia tuh di situ bertanya-tanya lah kayak, tapi akhirnya yaudahlah mungkin gue kecapean atau gimana. Gitu. Iya betul. Dia mempositifkan pemikirannya. Nah singkat cerita sampailah ya ini di Purwakarta. Nah cuman ketika turun di Purwakarta kan ada banyak juga nih yang turun gitu kan. Ketika turun dia ini sempat kayak melihat ke arah ya ujung sebelah kanan, melihat sosok kakek-kakek ini melambaikan tangan ke arah dia. Di situ tuh dia merasa ini nggak bener nih, dia langsung lari gitu kan, langsung ke arah ya angkutan umum lah ya untuk pergi ke rumah saudaranya. Nah ketika sampai di rumah saudaranya di sini tuh dia menceritakan apa yang ia alami pada saat di perjalanan itu. Nah ketika menceritakan pengalaman yang ia alami gitu ke saudaranya, tapi si saudaranya tuh malah kayak senyum biasa. Iya, udah kayak terbiasa lah gitu. Ternyata si saudaranya juga menceritakan, katanya iya Dayan lain Deden nunggu cenah sok aya wae beja-bejana itu cerita-cerita papanggi jeung aki-aki gitu di gerbong. Ya. Gitu ngomong nete. Ya gitu bilangnya. Ya bilangnya banyak lah yang
mengalami hal kayak gitu Tuh malahan si Bibi sana. nah malahan bibinya itu atau tantenya mengalami hal yang sama seperti Kang Deden ini. Pada saat mengambil malam juga. Iya, Cuman bedanya dari Bandung ya. dari Bandung ya. Sebenarnya sih mau dimanapun tempatnya ya, kalau misalkan sosok atau si orang ini tuh punya kepekaan gitu, ya selalu ada sih ya. Sebenarnya sosok-sosok Iya, itu mau iyalah. di mana juga. Cuman emang kebetulan ini Kang Deden merasakannya di gerbong kereta gitu. Iya, dan anehnya tuh ya nah, ia mengalami dulu mimpi gitu, Mungkin dan itu mimpinya tuh petunjuknya mungkin. ada sosok si kakek-kakek itu ya. Ya, cuman ya berubah menjadi menyeramkan lah. Nah, menjadi sosok lah. Kalau gue sih yang kebayangnya di terowongan Ri, karena gue sendiri juga pernah ngelewatin itulah gitu, ngelewatin terowongan itu memang vibes-nya tuh serem lah. Ya lu pernah ngalamin mungkin ya ke terowongan itu apa ketemu sosok? Enggak lah ketemu sosok. Alhamdulillahnya belum pernah gitu dan tidak akan pernah. Tapi emang sih lu nanti harus cobain sama gua, kita kesana nanti ngelewatin kereta terowongan lah ya. asik juga. Asik. Oke, Cuman oke. emang pas ngelewatin terowongan tuh kayak beda vibes-nya tuh langsung beda bener. Atau di handap gunung emang, Oh. di bawah gunung gitu. Oke, mungkin segitu aja lah ya Nang ya, dengan kiriman yang Begitu menyeramkan ini Menyeramkan. dan menarik ya. Iya. Terima kasih juga udah mau membagikan kisahnya ke Kumis Podcast. Jadi pesannya selalu berdoa gitu. ya dan untungnya tuh tidak langsung menampakkan sosok menyeramkan lah ya. Tapi kakek ini juga ada baiknya loh, Iya. menyuruh berdoa gitu. Mm-mm. Tapi anehnya tuh pada saat mau masuk ke terowongan. Iya, dan malahan ketika di akhir ia melambaikan tangan. Oke, mungkin itulah sepenggal pengalaman mistis yang dikirim oleh Kang Deden. Terima kasih buat Kang Deden, dan tidak lupa juga terima kasih buat kawan kumis yang setia banget nih mendengarkan cerita-cerita yang kita suarakan. Betul. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share lah Support ya. lah ya Betul. untuk channel Kumis Podcast ini. Agar Buat Kang Deden, Mengembang. betul. Salam lah untuk keluarga Keluarga. di rumah, sama saudaranya juga. Iya, gitu. betul. Semoga sehat selalu yang pasti ya. Tidak menemukan lagi hal-hal yang aneh. Aneh, betul. Semoga dalam lindungan Tuhan. Tuhan. Oke, mungkin segitu aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.